Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anggi dari SMAK. Pada kali ini saya akan mengajar dan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini berbobotkan 3 SKS, dan deskripsi mata kuliah ini membahas berbagai aspek yang berkaitan serta dirancang untuk memahami dari sistem dan sistem informasi akuntansi pada perusahaan, tinjauan dan proses bisnis, teknik dokumentasi, dan pengembangan sistem, beserta keamanan dan komputer fraud. Begitu juga pemahaman dan konsep dari siklus-siklus yang terdapat pada perusahaan dengan pengamatan menggunakan Microsoft Visio dan software terkait. Mata kuliah ini ditempuh dengan 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka di kelas, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Dan akan ditempuh dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini punya bobot nilai. Untuk penilaiannya diberikan tugas mandiri sebanyak 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dan berikut video pengajarannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shodri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam syarif qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah yang kalian cintai, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ya. Kebetulan hari ini hari Kamis dan bulan Juli. Jadi kalau kalian dikecewakan, jangan dulu menangis. Mari ilmu Sistem Informasi Akuntansi kita gali, ya. Jadi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini beda sendiri nih, ya. Ini mata kuliah beda sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya kalian menikmati mata kuliah yang lain, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pajak, wow, semuanya hitung-hitungan. Saya lihat kalian sangat menikmati prosesnya, ya. Dapat balance tuh kayak dapat jodoh, jodoh yang lama dinanti. Wah, ya, nggak balance tuh rasanya kayak sakit hati. Artinya kalian tuh memang benar menikmati prosesnya, ya. Alhamdulillah. Nah, kita kira-kira kalian bisa nggak menikmati yang sama dengan mata kuliah yang ini, ya. Jadi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi saya bilang beda sendiri dia, ya. Kalau yang lain ngitung-ngitung, yang lain pakai kalkulator, di sini saya larang kalian pakai kalkulator. Ujian nggak boleh pakai kalkulator karena emang nggak diperlukan, ya. Itulah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi beda sendiri, ya. Makanya kita harus tahu ini tuh makhluk apa, ini tuh monster apa, ya, dia berkembang biaknya gimana, kita harus tahu spesies apa. Maka kita harus bedah dulu satu persatu, benar ya? Maka coba teman-teman, ini tuh mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Serem ya. Wopo ya. Pertanyaannya, sistem itu apa sih? Kalian kan suka protes sistem pemerintahan Indonesia bobrok, wah. Sistem birokrasi, sistem akademik bermasalah, ya. Emang sistem itu apa sih? Emang sistem itu apa? Program. Sistem itu apa? Komputer. Sistem itu apa? Elemen berhubungan. Susu gitu, susu elemen. Apa? Software. Sistem itu apa? Jaringan. Oke, kita tangkap ya jawaban-jawaban mereka ya. Benar atau salah? Nggak jadi masalah. Di kelas saya nggak ada yang salah, ya. Karena sudah pasti salah. Jangan takut salah, karena sudah pasti salah. Jadi kalau saya tanya, jawab aja. Ini adalah laboratorium kalian. Tadi ada yang bilang sistem itu komputer, sistem itu adalah jaringan, software, segala macam. Ya. Sekarang saya mau praktekkan sebuah sistem. Ya, Mas. Bisa meraktikan saya? Bisa ya? Saya bakal mempraktikkan sebuah sistem. Ya, tangan saya kosong ya. Tangan saya kosong ya. Tolong diperhatikan ya. Ya. Oke, saya sedang mempraktikkan sebuah sistem. Ngelihat Mas?
Lihat, saya sedang memperagakan apa? Sedang memperagakan sistem apa? Sedang memperagakan sistem apa? Tuh bingung ya. Sedang memperagakan sistem apa? Ulangin. Kurang jelas. Saya peragakan lagi ya. Tuh. Ya, makanya saya bilang perhatikan dengan baik ya. Tangan saya kosong ya. Ya. Perhatikan ya. Saya memperagakan sebuah sistem. Siap ya? Siap? Sudah? Memperhatikan apa, Mas? Mas, perhatikan. Apa? Mata ini. Kenapa mata saya? Ya udah, saya ulangin. Mas masih bingung nih. Emang kuliah harus bingung, bagus Mas ya. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan ya. Oke, mata saya tadi dibilang mata ya. Saya merem. Sudah Mas? Apa yang diperhatikan? Apa? Iya Mas, nafas. Saya barusan tuh nafas. Baru kali ini lihat orang nafas. Pernah lihat orang nafas sebelumnya? Baru saya kayaknya dia lihat. Ya, Mas apa namanya? Ilham, Mas. Itu sedang orang bernapas. Ya. Jadi yang saya perhatikan pernapasan. Ya, ngelihat saya napas. Ngelihat? Saya napas pakai komputer nggak? Ya, saya napas pakai software nggak? Saya napas pakai jaringan nggak internet? Hah? Mas, saya napas pakai komputer nggak tadi? Saya bawa laptop kemana-mana, saya mau napas hari ini. Hah? Saya input dulu, saya masukin software, saya bikin laporan pernapasan keuangan. Bikin nggak? Enggak Mas, artinya sistem itu tidak melulu komputer, tidak melulu jaringan, tidak melulu software. Ya, coba balik lagi, kenapa napas itu disebut sistem? So, kalau belum tahu, napas, sok. Napas? Pernah napas? Ada yang pernah lupa napas? Kau adalah separuh napasku. Artinya setelah saking seringnya gitu ya. Ya kan? Napas coba. Kenapa napas tersebut sistem? Proses 30. Ada apa? Ya, 30. Ada apa? Ada 30. Iya. Coba Mas napas. Coba napas. Saya pengen lihat kamu napas. Nah, itu ada napas. Napas tuh awalnya enak. Kalau disuruh napas jadi nggak enak. Coba deh. Ya, napas tuh tadinya kita nggak tahu napas gitu ya. Coba napas. Kok jadi susah ya? Ya, itu karena kesadaran ya. Ya, makanya segala sesuatu itu lakukan dengan ketidaksadaran. Ya, ya. Sadar nggak? Ini lagi sadar nggak? Nafas. Nafas ada inputnya? Ada prosesnya? Kita nggak lihat tapi tahu ada prosesnya ya, karena kita belajar biologi. Ada outputnya? Mas coba input langsung output. Coba. Input langsung output. Coba. Oh, nggak bisa. Coba gimana? Nggak bisa kan? Ya, itulah sistem. Mas baru tahu ya? Baru tahu napas hari ini. Ya, itulah kadang kalian tuh terlalu jauh mikirnya padahal yang dekat sendiri nggak dipikirin. Nafas, makan pernah? Makan tuh sistem bukan? Kenapa kita tahu? Ada inputnya, ada prosesnya. Mohon maaf. Coba input langsung output. Coba, nggak enak ya? Wah, tidak nyaman dunia. Makanan saya enak apa? Nggak, semahal apapun berat bayarnya. Itulah sistem. Paham ya, Mas Ilham? Paham sistem ya? Nah, jadi kalau nanti sistem, tahu dulu sistemnya. Sistem itu apa? Ya, tahu ya sistem. Jadi sistem tuh ada input, ada proses, nanti kita bedah dari pengertiannya. Ya, paham ya? Oke. Kemudian ada makhluk namanya sistem, oke. Kemudian informasi. Ada informasi. Oke, kita masuk ke informasi. Apa itu informasi? Mas Ilham. Apa sih informasi itu? Jangan dulu googling, pakai bahasa sendiri. Sering dengar informasi kan? Apa? Hasil muamalah data. Menurut kamu Sesuatu yang kita dengar. Sesuatu yang terbelah, rinci. Kamu? Dari mulut ke mulut. Seblak. Apa? Oh, kamu adalah informasi bagiku karena hidupmu penuh dengan arti. Ya, informasi. Kau sumber informasiku.
Ya. Kau adalah segala bagiku. Karena engkau adalah informasiku. Jadi definisi informasi itu apa? Kurang lebih tepatnya? Apa? Hah? Data itu apa? Data itu apa? Data itu apa? Data itu apa? Ada informasi, ada data. Informasi itu apa? Data itu apa? Informasi itu apa? Data itu apa? Sabar. Saya tahu yang lain pengen jawab. Mas Ilham dulu, karena dia baru bisa napas hari ini. Jadi kita harus maklum. Dia baru belajar napas hari ini. Ya, Mas, apa beda data dan informasi, Mas? Data adalah informasi adalah. Nah, itu tuh sama kayak telur atau ayam. Ya. Sama kayak siang yang malam. Ya, kayak senja yang fajar. Anak senja kan ini kan. Jadi bingung, Mas. Data itu apa? Informasi itu apa? Jadi data yang informasi yang data. Itu paradoks berpikir, maka harus diputus. Ya. Data itu apa? Angka, harus angka. Jadi kalau informasi nggak boleh angka. Boleh. Data apa? Data tuh kayak mentahannya. Mentah, tetap mentah, raw gitu ya. Data itu apa? Hasil kesimpulan. Data. Kalau informasi, saya jawab, Pak. Olahan dari data-data atau kumpulan dari data-data yang telah diolah. Tadi kalau sistem di dalamnya ada apa tadi? Ada input, ada proses, ada output. Ingat ya? Ingat kan? Gampang kan? Kalau lupa nafas Mas. Input, proses, output. Karena nggak mungkin ya, pasti ada proses. Informasi di dalamnya ada data dan informasi. Jadi kalau sistemnya aja ada input, proses, output, maka sistem informasinya di dalamnya ada data, ada informasi. Kalau saya bilang di kelas ini ada 20 mahasiswa, itu data atau informasi? Tahu dari mana? Di kelas sistem informasi akuntansi kelas ini terdapat 24 mahasiswa. Data atau informasi? Mas Ilham? Data atau informasi? Di kelas ini terdapat 24 mahasiswa, itu data atau informasi? Informasi semuanya? Yakin? Susah ya? Pertanyaannya susah ya? Terdapat 24 mahasiswa susah? Data atau informasi? Data. Saya balik. Oksigen itu input atau output? Napas ya, kan susah nih pertanyaannya, kita pinggirin. Oksigen itu input atau output? Kalau saya bilang output, benar salah? Kalau oksigen itu input atau output? Input. Kalau saya bilang output, benar salah? Coba napas. Nah, kalau saya bilang oksigen itu output, benar salah? Pasti salah. Itu belum apa-apa udah judging saya. Saya dijudge. Saya udah pasti salah. Jadi oksigen itu input atau output? Sekali lagi? Nggak mungkin output. Nggak mungkin output. Oke. Mungkin di sini ada yang pernah jadi tumbuh-tumbuhan, pernah jadi teratai, mungkin pernah jadi melati, pernah jadi bunga kaktus, pernah? Oksigen bagi tumbuh-tumbuhan itu input atau output? Mereka punya sistem fotosintesis? Oke. Kalau saya bilang oksigen itu output, benar salah? Bisa benar kalau yang ngejawab tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kalau kita berada di sisi tumbuh-tumbuhan, coba tumbuh-tumbuhan napas dulu. Kalau bagi manusia oksigen itu input, sudah pasti input. Tapi bagi tumbuh-tumbuhan oksigen itu adalah output. Maka oksigen itu input atau output? Tergantung di sisi mana kita mengambilnya. Ya, tergantung sisi mana kita capture-nya. Ya, begitu juga dengan tadi 24 mahasiswa di mata kuliah sistem informasi akuntansi itu data atau informasi? Informasi. Data informasi? Bisa data, bisa informasi. Kalau kita menganggapnya sebagai input, maka itu data. Kalau kita menganggapnya sebagai output, maka itu informasi. Easy ya? Easy. Ya. Kalau kita mengolahnya lagi, contohnya siapa? Misalkan jurusan 24 ini yang cowok berapa, yang cewek berapa, yang jomblo berapa gitu ya.
Dihitung lagi kan, maka bagi dia data untuk diolah lagi. Tapi bagi kita, oh udah cukup sih, maka itu informasi. Nah, balik lagi nih. Ada input, ada proses, ada output. Ada data, ada sistem informasi, ada informasi. Akuntansi nih, coba kamu katanya anak akuntansi. Ya, akuntansi itu proses pencatatan transaksi, jurnal umum, jurnal penyesuaian, buku besar sehingga menghasilkan laporan keuangan. Wah, anak akuntansi banget nih ya. Jadi kira-kira akuntansi itu apa, Mbak? Akuntansi itu apa, yo? Simpulannya, sederhananya. Sistem pencatatan. Mesti ada sistemnya ya. Proses pencatatan apa? Utang, bond, laporan keuangan. Intinya akuntansi itu proses menciptakan atau membuat laporan. Maka sudah tahu outputnya ya. Outputnya sudah tahu ya. Apa outputnya? Sudah pasti akuntansi itu outputnya laporan keuangan. Inputnya macam-macam, transaksi jadi jurnal jadi buku besar jadi worksheet jadi neraca jadi laporan keuangan dan seterusnya ya. Kan liatin input proses output, input proses output, input proses output, input proses output, input proses output. Gitu kan ya? Easy ya, ngerti ya? Dan kalian harus tahu namanya sistem. Ini kan sistemnya. Tadi akuntansi itu sistem bukan? Akuntansi sistem bukan? Jangan nggak yakin. Lihat, ada inputnya tadi kan? Ada prosesnya. Yang kalian hitung di lab segala macam itu, diobrak-abrik kertas itu kan prosesnya, ya kan? Outputnya kelihatan. Ada input, ada proses, ada output. Sudah jelas akuntansi itu ada sistem. Nah, cuman sistem itu dia tidak sendiri. Kita tahu dalam sebuah sistem dia ada subsistem. Di dalam subsistem ada sub-subsistem. Di dalam sub-subsistem ada sub-sub-subsistem. Di dalam sub-sub-subsistem ada sub-sub-sub-subsistem. Di dalam sub-sub-sub-subsistem ada sub-sub-sub-sub-subsistem. Yang belakang bengong. Apa nih? Kuliah apa ini katanya? Apa sih ini? Ya, kita tuh terdiri dari suprasistem. Yang galaksi, yang dibilang kita tuh sampai apa gitu ya, saya nggak ngerti berapa ratus juta tahun cahaya pokoknya itu supranya, belum lagi kita bicara akhirat segala macam. Di dalamnya ada galaksi, subsistem. Galaksi ada tata surya, bukan tata boga. Ada subsistem ya, ada tata surya. Di bawah tata surya ada subsistem apa? Ada planet bumi. Di planetnya ada subsistem apa? Ekosistem bukan ekopatrio, ekosistem ada sub ada makhluk hidupnya ya tumbuhan ya hewan ya manusia ada sub lagi sub pencernaan, penglihatan, pendengaran ya pelangkah kakian, semuanya kan sistem. Coba ada inputnya kan? Semuanya. Terus ternyata ada super subsistem, itu adalah dunia atom. Bukan kacang atom ya. Dunia atom. Kalian tahu dunia atom apa? Tahu atom? Yang ada proton ya. Tahu ya? Tahu inti dari atom? Tahu inti dari atom? Inti atom apa? Inti atom itu sebenarnya isinya kosong. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh kumpulan kosong. Bocah-bocah kosong. Bocah-bocah kosong. Kita tuh sebenarnya kumpulan kosong. Kosong jadilah sel. Kosong jadilah tangan. Kosong jadilah tubuh. Jadi kita tuh kumpulan piksel kosong. Maksudnya apa? Ya itulah dunia. Kalau dapat jangan sombong, kalau nggak dapat jangan ya cari lagi ya. Kalau nggak dapat jangan kecewa. Kosong itu tuh sebenarnya jadinya ya. Itu filosofinya. Ya itu kita bicara sistem. Ya. Sistem informasi akuntansi. Nah tadi saya bilang dalam sistem informasi akuntansi itu ada subnya lagi. Ya, sistem informasi akuntansi nggak bisa berdiri sendiri. Ya, ada nggak di perusahaan cuma ada akuntansi? Sekuritasnya aja udah nggak ada. Hah? Nggak ada penjualan, nggak ada pembelian, nggak ada gudang, cuma akuntansi aja. Itu mah kantor akuntan memang ya. Maksudnya perusahaan manufaktur ada nggak yang nggak ada, yang cuma ada akuntansi doang? Ada nggak?
Nggak ada kan? Pasti ada penjualan, ada pembelian, ada produksi. Ya, pasti akuntansi itu karena butuh. Ya, dan dibilang akuntansi itu adalah sistem support. Ya, sistem pendukung sebenarnya. Ya, tukang cilok di belakang pernah ada akuntan di sebelahnya. Ada yang beli, Mas bentar saya mau jurnal dulu. Ada akuntan di sebelah? Enggak, tapi mereka jalan, ya, tetap jualan, ya segitunya. Namanya support. Jadi ada tanpa, walaupun ada ataupun tiada, dia tetap berjalan, ya. Makanya kalian suka sebut my supporting system. Emang kalian bisa hidup tanpa mereka? Tanpa orang tua maksudnya, sok-sokan supporting system. Mereka tuh core kalian, ya. Ada core, ada supportingnya. Sok-sokan nyebut supporting, mereka tuh core kalian. Ya, kalian, mereka tuh segalanya buat kalian kan. Nggak ada orang tua, nyuci alma mater aja males kan? Iya. Jadi bukan supporting orang tua tuh, core ya. Supporting tuh yang bestie kalian tuh supporting. Ada mereka, nggak ada mereka, kalian kan tetap kuliah, tetap ngadapin dosen kan. Tapi dengan adanya mereka kalian semangat, ya. Dimarahin bareng-bareng gitu kan? Itu namanya supporting. Ya, bukan core. Tapi kalau orang tua core, kuliah masih biayain, sok-sokan supporting, ya. Oke. Jadi sistem informasi akuntansi tadi ada mulai dari mana? Transaksi, output paling akhirnya adalah laporan. Oke, laporan keuangan ada berapa 5 Mas Ilham? Laporan keuangan ada berapa 5 Mas Ilham? Ada 5. Apa aja Mas? Akuntansi kan? Laporan keuangan ada berapa 5? Ayo. Oke, jurnal umum katanya. Laporan jurnal umum, enggak apa-apa. Jangan takut karena sudah pasti salah. Ada 5, ada 6. Ada berapa Mas? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. 1. Jurnal khusus. 2. Posting buku besar. Jangan tanya temennya. Temennya belum tentu tahu. Terus 3, sebut aja. Jangan Mas, hei. Jangan takut salah. Sudah pasti salah. Sok. Oke, posting buku besar terus. Jangan bisik-bisik. Setan bisik-bisik. Iya. Laba rugi. Yang tadi jadi enggak yang tadi? Enggak jadi, ulang. Laba rugi. Oke, riset. Laporan keuangan. Laba rugi. Perubahan modal. Jadi laporan keuangan pertama laporan laba rugi, terus perubahan modal, terus laporan posisi keuangan, terus banyak bisik-bisik nih. Apa? Laporan harus cepat aja ya, durasi ya. Terakhir apa? Ya, caleg ya. Itulah output dari namanya sistem informasi akuntansi, ya. Dengan adanya sistem informasi atau tidak, akuntansi bisa berjalan. Tapi dengan adanya sistem informasi, ini bisa menunjang penuh. Ya, pernah lihat di Dufan? Pernah masuk Dufan? Lagi-lagi ada orang yang mencatat jurnal di sebelahnya, manual pakai buku besar yang kalian pakai di lab, ada buku jurnal ada. Tapi mereka ada jurnal nggak? Kita nggak ngelihat prakteknya, tapi mereka punya jurnal. Mereka punya laporan keuangan, punya. Kenapa punya? Tapi nggak kelihatan. Karena sudah by system. Sistem itu menunjang, ya. Tadinya bisa 1, 2, 3, ini 1 langsung 10, 10 langsung 100, 100 langsung 1000. Kemampuannya meningkat dengan adanya sistem informasi akuntansi. Ya, oke, cukup segitu mungkin materinya. Bisa kamu simpulkan atau siapa yang bisa menyimpulkan? Sistem informasi akuntansi itu apa? Proses input kayak transaksi gitu, Ya. terus diproses. Jadi mengeluarkan output itu kayak laporan keuangan yang Ya. biasanya itu ada kayak laba rugi, modal, atas, Ya. pajak, Ya. sama posisi keuangan. Ya, oke. Ya, segitu ya simpulannya. Kemudian materi lainnya karena waktu, silakan nanti dibaca di Sinau. Ya, sebenarnya ada banyak komponen SIA. Ya, ada hardware, software, firmware, tapi Tupperware nggak masuk. Ya. Cuman ini aja ya. Jangan nama-namain Tupperware. Nanti dicari mama ya. Ya, begitu pun dengan siklusnya. Tadi saya sudah bilang ada pendapatan, pengeluaran, penggajian, produksi, keuangan dan lain-lain. Ya. Nanti dibaca lagi ya, minggu depan saya coba tanya lagi ya.
Dan di dalamnya ada internal control. Nah, kita khusus nanti mempelajari tentang pengendalian, termasuk mengendalikan hati. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya. Bapak, aku mau nanyakan, kita tuh akuntan ya, kalau akuntan tuh wajib bisa atau wajib mengerti sistem informasi akuntansi nggak? Bukan wajib lagi, sudah harus mendarah daging. Ya, kalau wajib tuh seolah-olah kayak terpaksa ya. Ini bukan lagi wajib, sudah mendarah daging. Kalau zaman dulu akuntan nulis, zaman batu ya. Zaman batu mungkin pakai itu akuntan mungkin yang ngitung gini-gini ya. yang ada garis apa, ada para panah itu akuntan mungkin zaman dulu. Tapi kan zaman purba, belum ada apa namanya? Accurate kan zaman dulu kan. Jadi saya mau ngejurnal tapi nggak ngerti pakai software apa, udah gini gitu ya. Ada jari, ada banteng, itu mungkin akuntan. Sekarang kita hidup di zaman apa? Zaman batu, zaman Daud, zaman teknologi mau nggak mau, suka nggak suka, bukan lagi wajib atau sunnah atau pilihan. Ini merupakan sudah mendarah daging bagi seorang akuntan. Akuntan kalian bisa jago akuntansi keuangan, kalian bisa jago pajak, kalian bisa jago akuntansi manajemen biaya dan lain-lain. Tapi tanpa teknologi informasi kalian nothing. Ya, makanya ini beda sendiri, ya, karena ini membedakan kalian dengan akuntan-akuntan lain. Akuntan lain boleh jago ngejurnal, bisa pakai sempoa ngitungnya. Tapi kalian jago teknologi informasi, mereka kalah. Itu. Oh, mau nanya lagi, silakan. Kalau sistem informasi akuntansi ini tuh ada kaitannya nggak ya Pak sama teknologi informasi? Oh iya tadi ya, pasti ada. Sistem itu gini. Lebih besar sistem, lebih besar teknologi. Hah? Teknologi itu cuman alat. Teknologi itu cuman tools. Ada pertanian, ada cangkul. Gedean mana? Pertanian sama cangkul. Gedean pertanian. Cangkul itu cuman alat. Cangkul bisa diganti dengan traktor, bisa diganti dengan kerbau. Kasih munding, ya. Ya kan? Ada yang aneh? Habis ngeliat munding? Sistem informasi akuntansi tadi kan, sistem informasi akuntansi kan konsep secara luas ya. Nah, di dalamnya ada teknologi informasi. Tadi ada hardware, ada software, ada brandware, tapi nggak tupperware. Ya. Itu kaitannya. Aplikasi juga berarti. Ada. Nah, cuman nanti ini nyambung dengan materi mata kuliah yang lain, bersinggungan. Jadi ini kita menceritakan konsepnya. Kenapa ada accurate? Kenapa ada sekarang apa? Wudu, ya. Wudu nanti lama-lama di fudu. Kenapa ada itu? Kita jelasin di sini. Nggak sabaran kan? Kita tunggu pertemuan selanjutnya. Ya, siap? Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mas, jangan lupa nafas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalian luar biasa. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada jodohnya, dan ada kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena saya pasti salah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, jangan dilebihkan. Pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.